Baik, saya akan membacakan materi kedua dan ketiga. Materi kedua yaitu subjek dan objek perjanjian. Subjek hukum kontrak adalah para pihak yang mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian atau kontrak. Objek hukum kontrak. Pengertian objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata pasal 1320 adalah suatu pokok persoalan tertentu. Suatu pokok persoalan tertentu ini adalah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam kontrak atau perjanjian. Suatu pokok persoalan tertentu ini dapat kita temukan dalam pasal 1234 KUH Perdata buku ketiga bab 1 tentang perikatan pada umumnya, yaitu untuk memberikan sesuatu benda, untuk membuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu perbuatan atau tindakan. Pengertian benda menurut pasal 499 KUH Perdata adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki orang. Jenis benda dalam KUH Perdata dapat kita lihat pada pasal 503 dan pasal 504. Menurut pasal 503, benda dibagi atas benda yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera seperti tanah, bangunan, dan lain-lain, dan benda yang tidak berwujud, yaitu segala macam hak seperti saham atas kapal laut, hipotek, hak merek, hak cipta, dan lain-lain. Menurut pasal 504, benda dibagi atas benda bergerak, yaitu suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan, dan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah atau berwujud. Dan benda tidak bergerak adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat, dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Objek hukum kontrak adalah suatu pokok persoalan tertentu, yaitu benda atau suatu perbuatan atau tindakan. 3. Asas-asas perjanjian. Di dalam hukum perjanjian terdapat 5 asas pokok, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas konsensualisme, asas kepribadian, dan asas iktikat baik. Kelima asas tersebut juga diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing asas hukum perjanjian tersebut. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan bebas menyepakati apa saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepentingan umum. Kemudian perjanjian yang sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yakni pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Adanya kata sepakat antar pihak. 2. Adanya kecakapan dalam berbuat antar pihak. 3. Adanya perihal tertentu. 4. Adanya kuasa yang diperbolehkan atau halal. Asas pacta sunt servanda. Asas ini juga dikenal dengan istilah asas kepastian hukum. Asas pacta sunt servanda juga merupakan manifestasi dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Makna dari asas ini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan perintah undang-undang. Dengan kata lain, perjanjian tersebut adalah hukum yang memaksa bagi para pihak. Asas konsensualisme atau kesepakatan. Kesepakatan atau kesamaan kehendak dari para pihak merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk menjamin keabsahan suatu perjanjian. Kritisasi asas ini adalah pasal 1320 KUH Perdata. Adapun makna dari asas ini adalah bahwa tercapainya kata sepakat dari para pihak, maka pada prinsipnya perjanjian tersebutlah sah, mengikat, dan sudah memiliki kekuatan hukum, meskipun perjanjian ini tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Dan kata lain, perjanjian itu sudah memiliki konsekuensi yuridis, yakni terlibatnya hak dan kewajiban para pihak. Asas kepribadian. Asas ini adalah bahwa sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Asas ini dapat ditelusuri pada pasal 1315 KUH Perdata bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Dan pasal 1340 menegaskan perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Asas iktikat baik.
Makna etikat baik pada asas ini adalah para pihak harus jujur dan saling percaya serta tidak ada niat untuk menipu pihak lainnya. Sehubungan perjanjian yang mereka sepakati, asas etikat tersebut juga disebutkan dalam pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Terima kasih.